Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak pagi hari ini dalam keadaan sehat. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran bagi kita semua untuk belajar. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran di pagi hari ini bermanfaat dan dapat kita ingat. Oke, siap semuanya? Duduk dengan baik. Berdoa, mulai. Cukup? Oke, anak-anak. Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Siap ya? Anak-anak harus tetap semangat walaupun virus corona belum jauh dari kita. Itu jangan menjadi alasan untuk semangat belajar kita. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, untuk menambah semangat kita, marilah kita tepuk semangat dulu. Masih ingat enggak tepuk semangat? Kita bersama-sama ya, tepuk semangat. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Marga mau tanya, anak-anak pagi hari ini sudah sarapan belum? Sudah ya? Nah, kita sarapan itu untuk mendapatkan apa coba? Mendapatkan energi. Namun, sebelum mendapatkan energi, pastilah makanan itu dicerna dulu di dalam tubuh kita. Tentu saja ada beberapa alat atau organ-organ pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Pagi hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini diantaranya adalah 1. Anak-anak nanti dapat menyebutkan organ-organ pencernaan makanan. Dan yang kedua adalah anak-anak dapat menyebutkan gangguan-gangguan pada organ pencernaan makanan manusia. Oke, sudah siap anak-anak untuk belajar? Duduk mulai ya. Kita simak penjelasan berikut ini. Oke anak-anak, duduk dengan rapi. Mari kita mulai mempelajari tentang organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Di sini Bu Marga mempunyai sebuah gambar, coba perhatikan anak-anak. Nah, inilah nanti akan kita pelajari satu persatu organ-organ pencernaan makanan pada manusia, mulai dari mulut sampai di anus. Namun sebelumnya marilah kita jelaskan dulu apa toh pengertian dari pencernaan makanan itu. Anak-anak tahu nggak apa arti dari pencernaan makanan itu? Baik, perhatikan dengan seksama. Nah, proses pencernaan makanan adalah proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, macam-macam pencernaan makanan itu ada 2 ya anak-anak. 1 adalah pencernaan makanan secara mekanik. Dan yang kedua adalah pencernaan makanan secara kimiawi. Pencernaan makanan secara mekanik terjadi di 2 tempat, yaitu di dalam rongga mulut dan di dalam lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi terjadi di 3 tempat, yaitu di rongga mulut, lambung, dan usus halus. Tentu saja pencernaan secara kimiawi itu dibantu dengan enzim, ya, enzim-enzim yang mendukung proses pencernaan makanan pada manusia. Oke, nah sekarang kita akan membahas fungsi-fungsi organ pencernaan terlebih dahulu. Apa toh fungsi organ pencernaan itu? Ya, 1. Menghancurkan makanan menjadi lebih halus. Kenapa menjadi lebih halus? Agar nanti mudah diserap
sari-sari makanannya oleh pembuluh darah kapiler yang akan nantinya diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, fungsi dari organ pencernaan adalah menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk ke dalam darah. Tuh, nanti yang akan diedarkan ke seluruh tubuh diantaranya adalah nanti akan mendapatkan energi atau tenaga. Dan zat-zat makanan lainnya ya, nanti ada karbohidrat, ada vitamin, protein, lemak, mineral, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat dicerna oleh tubuh. Nah, apabila nanti ada zat yang tidak bisa dicerna oleh tubuh, maka akan dikeluarkan. Ya, gitu. Nah, sekarang kita mulai satu persatu membahas organ-organ pencernaan makanan pada manusia. Inilah gambar organ pencernaan makanan. Siapa tahu proses pencernaan makanan itu dimulai dari, betul sekali, yaitu dari rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut inilah merupakan organ pertama yang dilalui makanan atau tempat awal masuknya makanan. Kalau kita makan kan pertama masuknya mulut ya, di dalam mulut. Pada mulut terjadi pencernaan. Ada dua pencernaan di dalam rongga mulut, yaitu pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan satu lagi itu adalah kelenjar pencernaan. Satu persatu kita bahas ya. Yang pertama adalah gigi. Gigi merupakan organ utama pada mulut yang berperan dalam pencernaan mekanik ya. Proses pencernaannya dibantu oleh gigi. Macam-macam gigi, itu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang itu mempunyai fungsi masing-masing. Masih ingat apa itu fungsi dari gigi seri? Siapa ingat? Ayo. Gigi seri berguna untuk memotong makanan. Ya, saat kita makan makanan untuk memotong menggunakan gigi seri. Kemudian ada gigi taring, ya toh. Gigi taring itu untuk merobek makanan atau mencapik makanan. Kemudian untuk gigi geraham berguna untuk menggilas makanan akan lebih halus lagi. Oke, yang kedua adalah lidah. Apa guna lidah? Tahu nggak? Oke, lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Permukaan lidah dipenuhi oleh papila-papila. Pada papila itu ada puting-puting yang sebagai pengecap rasa. Di antaranya adalah rasa asam, asin, manis, dan pahit. Betul sekali ya. Selain itu, pada lidah juga ada saraf yang sangat sensitif, yang peka terhadap panas, dingin, maupun tekanan. Gitu. Nah, tadi Bu Marga juga menyampaikan bahwa selain gigi dan lidah, di dalam rongga mulut juga ada kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaan tersebut menghasilkan air ludah yang mengandung enzim, yaitu enzim petialin atau disebut dengan amilase. Gunanya untuk apa? Yaitu berguna untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa ya. Berikutnya, di dalam kelenjar ludah itu terdapat 3 macam ya, yaitu yang pertama kelenjar parotis. Kelenjar parotis
itu merupakan kelenjar yang terletak di dekat daun telinga. Ya. Kemudian yang kedua, ada kelenjar sublingualis. Itu merupakan kelenjar yang terletak di bawah lidah. Nah, kemudian yang ketiga, namanya kelenjar submandibularis. Itu merupakan kelenjar yang terletak di bawah rahang bawah. Itu ada 3 kelenjar yang ada pada kelenjar pencernaan makanan manusia. Setelah dari mulut, ya tadi dikunyah di dalam rongga mulut dibantu oleh gigi dan lidah, juga dibantu dengan enzim petialin atau amilase. Kemudian makanan menuju ke kerongkongan atau sering disebut dengan esofagus, ya. Makanan yang telah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke dalam kerongkongan, masuk ke sini ya, untuk menuju kemana nantinya? Ke lambung. Esofagus memiliki bentuk menyerupai selang air atau tabung, berfungsi menghasilkan lendir dan mendorong makanan ke dalam lambung melalui gerak peristaltik namanya, sehingga makanan masuk ke dalam lambung ini ya. Sebelum masuk ke dalam esofagus, sebelum masuk ke sini, makanan akan melewati faring. Faring ke sini. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan, pada faring terdapat epiglotis namanya. Pada saat menelan, epiglotis akan menutup saluran pernafasan. Ya. Jadi makanan tidak akan masuk ke dalam saluran pernafasan, akan mengakibatkan bahaya seperti itu. Kemudian makanan masuk ke dalam lambung. Nah, ini lambung kita, ya. Lambung kita itu merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Coba diraba perut kalian. Di dalam rongga perut kita itu ada lambung. Rongga perut sebelah kiri. Tuh. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Untuk bagian atas itu berhubungan langsung dengan esofagus, kemudian yang bagian bawah nanti berhubungan langsung dengan usus halus, tepatnya usus 12 jari di sini, ya. Kemudian di dalam lambung ini juga menghasilkan 3 enzim yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu ada enzim pepsin, ada enzim renin, dan asam klorida. Masing-masing mempunyai fungsi. Enzim pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Sedangkan enzim renin berfungsi untuk mengubah susu menjadi gumpalan susu atau disebut dengan kasein. Sedangkan asam klorida, sering disingkat dengan HCl, itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan. Itu ya, ada enzim. Makanya di dalam lambung ini terjadi pencernaan makanan secara kimiawi. Tuh. Nah, kemudian setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Nih, di dalam usus halus nanti terjadi pencernaan yang merupakan proses penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh siapa? Yaitu oleh pembuluh darah kapiler. Sari-sari makanan itu nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh.
berupa karbohidrat, vitamin, protein, lemak ya. Itu terjadi penyerapan sari-sari makanan di dalam usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama adalah usus 12 jari atau disebut dengan duodenum ya, duodenum. Kemudian ada usus kosong yang disebut dengan jejunum. Kemudian ada usus penyerapan ya, tepatnya usus menyerap sari-sari makanan itu yang disebut dengan ileum. Nah, setelah sari-sari makanan diserap oleh darah, kemudian sisa-sisanya akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar ada 3 bagian, yaitu usus naik, melintang, dan usus turun. Nih, ya. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air. Selain penyerapan air, di dalam usus besar juga terjadi pembusukan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli atau disingkat dengan E. coli, bakteri coli seperti itu. Ya, selain itu, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar banyak mengandung air, makanya terjadi penyerapan air di dalam usus besar ini. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar, tadi sudah Bu Marga sampaikan, terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang naik, bagian yang mendatar, dan ada yang menurun. Dan berakhir di anus ini nanti. Perjalanan makanan sampai di usus besar itu dapat mencapai antara 4-5 jam. Jadi sampai ke usus besar itu sekitar 4-5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Kemudian di dalam usus besar feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik ya, menuju ke rektum sini ya, yang dilakukan oleh otot polos atau otot tak sadar. Kemudian yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi, proses defekasi atau buang air besar dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut. Jadi kalau mau buang air besar, perut terasa mules, ya toh? Kemudian diikuti dengan mengendurnya otot sphincter dan kontraksi kolon. Kolon itu usus besar tadi ya, serta rektum. Akibatnya feses dapat terdorong keluar dari anus ini. Oke, selesailah proses pencernaan makanan ya, yang diakhiri sampai di anus ini. Gitu ya. Coba diulang. Apa saja tadi organ-organ pencernaan makanan manusia? Yaitu pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir di anus.
Oke, kita bahas satu persatu. Tadi di dalam rongga mulut itu ada gigi. Ya, gigi merupakan organ utama pada mulut yang berperan dalam pencernaan mekanik. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan dipotong-potong oleh gigi sehingga ukurannya lebih kecil. Makanan yang berukuran kecil akan mudah dicerna dan diserap oleh organ-organ pencernaan makanan berikutnya. Selain gigi, di dalam rongga mulut juga ada lidah. Lidah berperan dalam pencernaan makanan secara mekanik. Lidah membantu dalam proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur makanan. Permukaan lidah dipenuhi oleh papila-papila. Di dalam papila itu terdapat puting pengecap rasa asam, asin, manis, dan pahit. Selain itu, ada saraf pada lidah sensitif terhadap panas, dingin, dan tekanan. Nah, itu tadi adalah organ-organ pencernaan makanan. Coba diulang, apa saja tadi? Yang pertama adalah mulut, kemudian yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Nah, selain keenam organ pencernaan itu tadi, masih ada 2 kelenjar pencernaan yang bermanfaat atau mendukung dalam proses pencernaan makanan. Apa itu? Yaitu 1, hati, dan yang kedua adalah pankreas. Kedua kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim yang mendukung dalam proses pencernaan makanan. Kita simak penjelasan berikut ini. Oke, ini adalah kelenjar pencernaan yang membantu pada proses makanan manusia. Proses pencernaan makanan pada manusia ya. Yang pertama adalah hati. Oke. Kita mempunyai hati. Tahu fungsinya untuk apa dalam proses pencernaan makanan? Sari-sari makanan yang diserap usus halus akan melewati hati terlebih dahulu. Hati berfungsi sebagai mengatur keseimbangan zat makanan. Ya, yaitu sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah dan sebagai pensekresi empedu. Nah, ini loh cairan empedunya di sini. Ini kantong empedu. Dan ini adalah nanti ada pankreas ya. Gitu. Empedu mengandung garam-garam empedu, pigmen empedu, kemudian air dan kolesterol. Garam-garam empedu berfungsi menurunkan tegangan butir lemak agar dapat diemulsikan sehingga mudah diserap. Selain itu, empedu juga menghasilkan pigmen bilirubin dan biliverdin. Nah, ini ya empedunya. Pigmen ini memberi warna coklat pada feses atau tinja. Nah, dalam metabolisme karbohidrat, hati berfungsi untuk apa? Ya, dalam metabolisme karbohidrat. Dari sari-sari makanan itu kan salah satunya adalah karbohidrat. Hati berfungsi untuk apa? Yaitu untuk menyimpan glikogen, kemudian mengubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, kemudian gluconeogenesis, ya, atau pengubahan molekul-molekul lemak, protein, dan laktat menjadi glukosa. Kemudian juga berfungsi untuk membentuk senyawa kimia penting dari hasil perantara metabolisme karbohidrat. Itu di antaranya pada metabolisme karbohidrat. Kemudian hati berfungsi sangat penting terutama untuk mempertahankan konsentrasi gula dalam darah
pada metabolisme protein, hati juga berfungsi, yaitu diantaranya adalah 1. Pembentukan sebagian besar lipoprotein. Kemudian yang kedua, pembentuk sejumlah kolesterol dan fosfolipid, yaitu mengubah sejumlah besar karbohidrat dan protein menjadi lemak. Kemudian yang ketiga, deaminase asam amino, yaitu pengurangan gugus amin pada asam amino, ya, pada protein itu. Kemudian pembentukan urea untuk mengeluarkan amonia dari cairan tubuh. Kemudian pembentukan plasma protein, dan yang terakhir sebagai interferensi di antara asam amino yang berbeda untuk proses metabolisme tubuh. Gitu ya. Itu adalah fungsi hati dalam proses pencernaan makanan manusia. Kemudian kelenjar pencernaan yang kedua adalah pankreas. Cara hati mengatur keseimbangan zat makanan dalam darah adalah bekerja sama dengan insulin dan glukosa yang dihasilkan oleh pankreas ini. Bila kadar gula darah berlebih, insulin akan merangsang hati untuk mengabsorpsi glukosa. Mengabsorpsi itu menyerap, yaitu menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi glikogen. Dengan begitu, kadar gula ataupun kadar glukosa darah menjadi normal kembali. Ada 4 cara insulin untuk menurunkan kadar glukosa darah, yaitu yang pertama, insulin merangsang sel-sel tubuh untuk menyerap lebih banyak glukosa dari darah. Kemudian yang kedua, insulin meningkatkan kecepatan reaksi respirasi seluler yang menggunakan glukosa. Yang ketiga, insulin merangsang hati untuk mengabsorpsi glukosa darah. Kemudian yang keempat, merangsang sel-sel lemak untuk mengambil glukosa dan mengubahnya menjadi lemak. Nah, demikian tadi adalah 2 kelenjar pencernaan makanan pada manusia selain yang disebutkan tadi. Oke, ya, itu tadi adalah kelenjar pencernaan yang mendukung dalam proses pencernaan makanan manusia. Bu Marga tanya, apakah anak-anak pernah sakit perut? Nah, mungkin anak-anak terlalu banyak makan makanan yang terlalu pedas. Hal tersebut akan mengakibatkan kita akan merasa sering buang air besar. Tentu saja, hal tersebut merupakan gangguan pencernaan makanan manusia. Ada beberapa gangguan pencernaan manusia, di antaranya adalah sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Iya, sekarang kita akan mempelajari tentang kelainan-kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Nah, taunya kita hanya sakit perut, padahal ada beberapa penyakit atau gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan makanan. Satu persatu akan kita bahas. Oke, yang pertama adalah sakit MAH atau disebut dengan gastritis, ya. MAH atau gastritis adalah peradangan mukosa lambung, ya. Beberapa penyebabnya adalah jadwal makan yang tidak teratur, terlalu banyak makan makanan yang bertekstur keras dan panas, terlalu banyak minum minuman yang mengandung kafein, contohnya kopi. Nah, itu dapat mengakibatkan sakit MAH. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah sembelit atau disebut dengan konstipasi. Gangguan ini berarti lambatnya pergerakan feses melalui usus besar
dan sering dihubungkan dengan jumlah feses yang kering dan keras yang terjadi pada kolon atau usus besar sehingga menumpuk karena lamanya waktu penyerapan cairan itu. Ya, penyebab sembelit adalah kebiasaan buang air besar yang tidak teratur dan kurangnya minum air putih. Juga sering makan makanan yang kurang berserat, ya, sehingga akan mengakibatkan sembelit, susah buang air besar. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah serostomia, merupakan kelainan yang menyebabkan produksi saliva sedikit. Gangguan produksi kelenjar ludah tersebut dapat diakibatkan oleh gangguan atau penyakit pada pusat ludah atau saraf pembawa rangsang ludah. Gangguan tersebut dapat terjadi karena rasa takut atau cemas. Bisa mengganggu juga dalam proses pencernaan makanan pada manusia. Berikutnya adalah appendicitis. Yang sakit appendiknya ini usus buntu, ya. Appendicitis merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan appendix. Appendixnya radang. Appendicitis terjadi jika ada sisa-sisa makanan yang terjebak dan tidak dapat keluar dari umbai cacing. Jadi ada sisa-sisa makanan yang masuk ke sini dan tidak bisa keluar lagi. Ya, sehingga lama-kelamaan umbai cacing tersebut akan membusuk dan akan timbul peradangan hingga menjalar ke usus buntu. Jadi ini menjalar, membengkak sampai di usus buntu ini. Ya, kadang kan terus kalau sudah membusuk nanti biasanya dioperasi usus buntu. Ya. Yang kelima namanya gangguan hemoroid atau wasir atau disebut dengan ambeien, ya. Wasir atau ambeien atau disebut dengan hemoroid itu tadi merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Ya. Beberapa penyebab hemoroid adalah diantaranya adalah duduk terlalu lama, susah buang air besar karena tinja yang mengeras, ya, sehingga dapat mengakibatkan ambeien atau wasir. Penyakit berikutnya atau gangguan berikutnya adalah diare. Nah, sering ini ya terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Diare terjadi akibat pergerakan yang cepat dari materi tinja sepanjang usus besar. Pada diare, infeksi paling luas terjadi pada usus besar dan ileum. Ileum tadi usus halus bagian penyerapan, ya, namanya ileum. Dimanapun infeksi terjadi, mukosa akan teriritasi secara luas sehingga kecepatan sekresinya sangat tinggi. Diare ada yang disebabkan oleh bakteri kolera dan terkadang oleh bakteri lain seperti Bacillus patogen usus besar. Toksin kolera menstimulus sekresi elektrolit dan cairan yang berlebihan dari ileum dan usus besar. Ini sehingga kita akan sering buang air besar, ya. Perut terasa sakit sekali. Oke, kelainan dan penyakit yang mengganggu pada sistem pencernaan makanan yang terakhir adalah sariawan. Mungkin di antara anak-anak pernah, ya, kena sariawan. Sariawan ini sangat mengganggu pada proses pencernaan. Kadang sangat terasa sakit sekali, ya. Alat pencernaan yang terganggu atau terserang oleh sariawan biasanya pada mulut, ya, yaitu pada bibir atau gusi.
bahkan lidah. Nah, ketika kita terkena sariawan, bibir dan lidah kita seperti terluka dan terasa perih, khususnya saat makan. Biasanya orang yang terkena penyakit ini menjadi malas makan, sehingga kondisi tubuh turun. Ya, kalau kondisi tubuh turun, maka mudah terkena penyakit. Orang yang mudah terkena sariawan kemungkinan karena kekurangan vitamin C atau daya tahan tubuh yang lemah. Nah, itu tadi adalah beberapa gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem pencernaan makanan manusia. Di antaranya ada apa saja tadi? Ada diare, ada MAH, ada sembelit, ya toh. Kemudian radang usus buntu, kemudian ada apendisitis dan sebagainya. Itu tadi adalah gangguan-gangguan pencernaan pada manusia. Nah, sekarang dapat kita simpulkan di pelajaran di pagi hari ini diantaranya adalah 1. Organ-organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan gangguan-gangguan pencernaan makanan manusia diantaranya adalah sariawan, kemudian apalagi MAH, betul, kemudian usus buntu, kemudian diare, sembelit, dan sebagainya. Ya, semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita akhiri pelajaran di pagi hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Marga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.